Halo, salam sehat teman-teman semua. Selamat hari Jumat juga. Selamat menjelang weekend. Langsung aja, di video kali ini gua akan bahas dua topik soal tim nasional Indonesia. Satu dari jelang semifinal SEA Games 2023 di Kamboja, dan satu lagi hasil drawing Piala Asia 2023 yang akan dilangsungkannya tahun 2024. Karena kalau 2023 Juni-Juli tadinya mau digelar di Qatar itu bisa jadi telur setengah matang penontonnya dan pemainnya. Pemainnya mungkin bisa aja dikasih AC ya, seperti 2022 kemarin Piala Dunia. Penonton pas di stadion juga bisa ada AC-nya ya, ada blowernya hampir setiap bangku lah. Tapi saat di luar stadion itu nanti mateng ya. Jadi makanya digeser ke bulan Januari, 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Nah, jadi buat lo yang pengen merasakan ya aura-aura Piala Dunia, mungkin ini saat yang tepat untuk berburu tiket pesawat dan juga tiket. Mungkin hotel nggak terlalu masalah ya, karena ini nggak akan semahal waktu Piala Dunia kemarin. Piala Dunia itu tiketnya aja paling murah 24 juta tiket pesawat pulang balik Jakarta Doha ya. Jadi mungkin sekarang belasan lah, lebih murah lah gitu ya. Karena normalnya nggak sampai 10 sebenarnya ke Doha tuh bolak-balik. Kemudian juga ya tadi hotel juga nggak terlalu sumpek. Jadi ya saat yang tepat lah, dan tim nasional main kan gitu kan. Oke, sebelum kita nanti ke hasil drawing Piala Asia, kita bahas dulu soal SEA Games. Jadi Indonesia sudah dipastikan, dan gue yakin lu semua rata-rata udah tahu Indonesia akan menghadapi Vietnam di semifinal ya. Jadi ini pertarungan yang sangat penting, pertarungan mental. Nah, kebetulan tadi gue yang membawakan semifinal antara Vietnam dan Thailand. Nah, saat ini Vietnam itu kan dilatih sama Philippe Troussier ya. Jadi gue ngelihat ada perbedaan yang cukup mencolok antara Philippe Troussier dengan Park Hang-seo. Jadi kalau di era Park Hang-seo itu mengutamakan militansi, kemudian agresif, bahkan kadang-kadang trik-trik kotor, cywar. Di bawahnya Philippe Troussier tidak terlalu. Ini perbedaannya. Jadi mudah-mudahan ini jadi dampak positif lah buat kita, karena memang orang kita ini paling nggak bisa dicolek sedikit harga dirinya. Artinya nggak tahu kapan marah, kapan harus diam gitu. Jadi makanya sering banget media-media Vietnam nih mancing-mancing kita nih, karena biar rame, biar ribut, kemudian mengganggu konsentrasi para pemain. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, karena gue lihat juga tadi begitu mainnya, terutama di babak pertama waktu lawan Thailand. Ini lemes banget mainnya Vietnam, nggak ada galak-galaknya. Memang setelah masuk babak kedua jauh banget berbeda, cuman tetap mainnya itu bukan main kasar. Nah, jadi mainnya lebih kepada main tim, kemudian pressing, tapi ya trik-trik kotor itu hampir nggak ada lah tadi. Malah beberapa kali justru para pemain Vietnam itu kena ganjal, dan banyak pemain Thailand kena kartu kuning ya. Padahal sebenarnya ini pertandingan yang hampir tidak menentukan lagi. Artinya dua-duanya udah pasti lolos, tinggal siapa yang menang dia akan jadi juara grup. Nah, karena hasilnya imbang, otomatis Vietnam peringkat 2 akan ketemu Indonesia. Nanti akan main di Olympic Stadium hari Sabtu ya. Jadi nggak besok, jam 16.00. Jadi Indonesia sebenarnya unggul istirahat satu hari. Ini kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan. Dari mulai detik pertama di turnamen ini, bahkan sejak mulai drawing pun Indonesia sudah sangat diuntungkan ya, dalam arti grupnya lemah, relatif lemah, kemudian jadwalnya juga urutannya enak, yang gampang-gampang dulu, baru yang relatif agak susah. Kamboja itu pun kita masih bisa menang 2-1 kan gitu. Kemudian juga lapangannya, karena kita satu grup sama Kamboja, jadi kita main di Olympic Stadium terus, yang which is lapangannya kualitas rumputnya lebih baik. Nah, sementara di semifinal juga lanjut lagi nih, kita main itu tadi unggul istirahat satu hari, dan hampir tidak ada pemain yang cedera ya, kecuali Muhammad Adi Satrio, pemain atau penjaga gawang kedua, yang tampaknya terakhir juga udah oke ya, nggak ada masalah. Mungkin cuma memar-memar doang waktu dia menyelamatkan penalti, lebih tepatnya menghalau bola rebound dari halauan penaltinya dia ya. Saat menghadapi Kamboja, tapi udah oke intinya lah. Nah, pemain Vietnam tadi waktu gue lawan Thailand itu ada beberapa yang kelihatannya hamstring ya, walaupun kita bukan mau berdoa jelek, tapi ya di satu sisi nih secara tidak langsung atau otomatis kalau memang ada yang terganggu, para pemain Vietnam ini bisa menguntungkan kita ya. Yang jelas jangan senang dulu, bukan senang dulu, tapi jangan cepat puas dulu. Senang boleh, senang wajar, tapi jangan cepat puas dulu, dan jangan merasa kita udah juara. Ini masih ada 2 langkah besar, tidak jauh tapi besar langkahnya, menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi final antara Thailand dan Myanmar. Kemungkinan Thailand, kemungkinan besar ya. Ya mudah-mudahan kali ini kita bisa
menuntaskan dahaga gelar lah. Udah berkali-kali nih bosen gue bilang 32 tahun. Dan satu juga nih adalah merupakan apa ya, retaliation gitu ya. Jadi kesempatan untuk balas dendamnya Indra Safri, karena kita tahu di SEA Games 2019 ya di Manila itu kita kalah, atau ya pasukan Indra Safri kalah dari Vietnam ya di sana, dan sempat juga terlibat ada adu personal dengan kubu Vietnam. Jadi ya mungkin ini kesempatan bagi Indra Safri juga untuk personal dia untuk membalas ya. Oke, itu tadi mungkin kita tinggalkan dulu Indonesia yang berlaga di SEA Games, tepatnya tim nasional Indonesia U22. Nah, kita ke drawing Piala Asia. Ada banyak, gue tahu lu udah rata-rata udah tahu hasilnya. Ya nanti tetap gue akan share juga. Kita satu grupnya. Ada yang mengatakan ini grup neraka, ya ada yang mengatakan ini grup yang relatif berat dan seterusnya. Tapi memang tidak mudah ya kalau kita lihat adukan yang kita dapat ini melawan Jepang, Irak dan Vietnam. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita ketahui juga. Pertama, kita lihat dulu jadwal urutannya. Siapa yang lolos dan gak lolos. Ini penting dulu melihat rute kompetisinya, rute perjalanan dari grup dan seterusnya sampai babak knockout. Jadi gini, intinya Piala Asia kali ini itu sistemnya atau alurnya itu ketiplek 100% sama dengan Euro 2016. Nah, apa benang merahnya? Jadi gini, yang lolos nanti itu termasuk juga peringkat 4 peringkat 3 terbaik. Ya, jadi kan ada 1 A B C D E F, ada 6 grup. Jadi 1-2-nya lolos, otomatis kan 12 tim plus 4 tim. Jadi 16 kan, 16 besar. Nah, 4 tim itu adalah dari peringkat 3 terbaik. 4 peringkat 3 terbaik. Jadi dari 6 itu kan ada peringkat 3 aja dan 6. Nah, 4 peringkat 3 terbaik ini yang akan lolos. Nah, kenapa gue bandingkan dengan Euro 2016? Selain tadi sistemnya tepat, satu fakta yang menarik adalah kan juaranya Portugal waktu itu. Portugal itu lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Bahkan mereka bukan peringkat 3 terbaik yang nomor 1, bahkan bukan nomor 2, melainkan nomor 3, gitu kan. Jadi peringkat 3 terbaiknya itu waktu 2016 itu Slovakia, Republik Irlandia, baru Portugal. Nah, baru peringkat 3 terbaik yang terakhir itu Irlandia Utara. Dan ternyata kita tahu Portugal keluar sebagai juara. Nah, saat dia lolos itu poinnya itu hanya 3. Jadi dia hanya seri 3 kali. Dan selisih golnya pun 0, 4-4. Artinya dengan sistem seperti ini sebenarnya peluang kita ada lah. Gue nggak bilang cukup besar, tapi ada. Karena dengan 3 poin pun sangat mungkin lolos. Kalau 4 poin hampir pasti lolos 4 poin. Nah, sekarang makanya gue gambarkan dulu nih sistemnya supaya kita nanti bisa membreakdownnya dengan tepat. Nah, kebetulan jadwal kita menurut gue juga cukup atau sangat menguntungkan. Tim-timnya memang nggak enteng, tapi urutannya lumayan enak. Artinya pertama kita menghadapi Irak. Oke, asumsikan aja kita lawan Irak kalah deh. Oke, kemudian lawan Vietnam, mudah-mudahan atau harapan kita dan gua rasa ini adalah partai yang paling mungkin kita menangkan ya, walaupun juga nggak gampang. Menang lawan Vietnam, poin kita 3, berarti peringkat 3 itu sudah di tangan. Nah, kemudian terakhir lawan Jepang. Nah, dengan sistem ini, dengan asumsi Jepang di 2 laga awal udah menang, otomatis peringkat pertandingan ketiga dia nggak akan terlalu full tim, sudah pasti. Ya, soal Jepang mau tampilin 80%, 60% atau bahkan 30% itu tergantung, tapi nggak mungkin 100%. Pasti ada yang diistirahatin 2, 3 bahkan mungkin 4 pemain. Nah, di situ mungkin harapan kita bisa katakanlah mungkin mencuri 1 poin. Tapi let's say kita kalah pun, anggaplah kita kalah juga, poin kita 3 berarti kan, dengan asumsi tadi paling ya realistis yang tengah-tengah lah, kita bisa mengalahkan Vietnam. Itu masih ada harapan. Ya, tidak mudah, tidak gampang, tapi masih bisa. Jadi dengan aturan ini kita boleh sedikit lah paling tidak berharap atau optimis. Ya, tidak otomatis iya, tapi masih ada harapan itu. Nah, sekarang kita lihat ya yang gue bilang tadi, lawan-lawannya memang nggak mudah. Ini juga gue juga tahu ya, Jepang itu kalau kita lihat di peringkat di Asia ini adalah paling bagus di antara semua tim Asia, malah bukan hanya yang ikut di Piala Asia ini, pokoknya seluruh tim Asia di bawah AFC, Jepang itu paling bagus, peringkat 20.
Irak juga sama, peringkat 67. Nah, Vietnam ini peringkat 95, tetap lumayan bagus juga. Untuk ukuran Asia Tenggara mereka relatif yang paling mungkin Thailand kalau nggak salah ya, lupa gua. Coba kita lihat ya, apakah Thailand lebih bagus dari Vietnam. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, Thailand itu bahkan 114. Ya, jadi memang ini tidak mudah. Gua tahu ya, cuman ya itu tadi dengan urutan pertandingan dan juga ada peringkat 3 terbaik, 4 doang dari 6 ya. Ini ada harapan di sana. Nah, sekali lagi balik lagi kita ke soal penghuni di grupnya Indonesia. Oh ya, Indonesia ini tergabung di grup ini ya, grup D ya. Jepang, Indonesia, Irak dan Vietnam ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, memang Jepang ini juga sama nih, paling sukses. 4 kali mereka menjadi yang terbaik. Sementara Irak terakhir kita tahu semua saat Indonesia jadi tuan rumah 2007. Jadi memang kalau kita lihat mungkin udah nggak terlalu relevan lagi lah kalau mau dihitung ya. Tapi kalau misalnya Jepang, gua rasa sih masih belum terlalu lama ya. Mereka itu juara terakhir tahun 2011. Ya, walaupun mungkin sebagian besar pemainnya udah nggak ada lagi yang nanti berlaga di Piala Asia berikutnya. Tapi paling nggak banyak pemain-pemainnya atau tidak jauh berbeda lah generasi yang membawa Jepang juara terakhir 2011 itu, dan kemudian sekarang berjarak hanya sekitar mungkin berapa 12 tahun ya. Dan jangan lupa tahun 2019 waktu Qatar jadi juara itu finalisnya adalah Jepang. Artinya ada sebagian besar pemain di Jepang ini yang sudah berpengalaman bermain di level tertinggi di Piala Asia, bahkan juga tentunya di Piala Dunia 2022 kemarin yang luar biasa ya, dan mengalahkan Jerman gitu ya, dan lolos ke babak berikutnya. Jadi memang nggak gampang lawan-lawannya itu, cuman jadwalnya ini cukup menguntungkan kita. Nah, gua rasa sih itu ya. Jadi ini juga, nah satu lagi sebelum gue tutup, gue berharap sebenarnya Indonesia bisa sukses di SEA Games ya, karena kita tahu bukan rahasia lagi ada persaingan. Gue bukan bilang perseteruan, tapi persaingan antara Indra Safri dan Sintayong. Persaingan ya, bukan perseteruan. Sehingga gue berharap seandainya ya Indra Safri sukses membawa Indonesia medali emas, dan ini menjadi pelecut juga. Pelecut yang dalam arti positif bagi Sintayong untuk bisa sukses di Piala Asia. Apa level sukses di Piala Asia buat timnas Indonesia? Kalau buat gue lolos aja itu udah bagus, minimal buat gue ya. Syukur-syukur bisa sampai ke perempat final. Gue tahu itu berat, tapi gue rasa kalau bisa lolos dari grup aja itu udah satu poin positif ya. Tentu kalau kita bicara juara ya mustahil lah, atau mendekati mustahil ya. Jadi berharap situasi persaingan ataupun rivalitas antara Indra Safri dan Sintayong bisa membawa hasil yang positif kita di Piala Asia nanti. Nah, mungkin itu aja. Jadi sekali lagi sebelum gue tutup, mungkin ini juga kesempatan buat lu sekali lagi, kalau bisa lu mulai dari sekarang nih, mulai cari-cari tiket pesawat, penginapan, dan banyak lo bisa lu nginep di rumahnya orang Indonesia seperti waktu Piala Dunia gue kemarin. Ya bayarannya lebih cincai lah, dan juga lu enak, ada host atau ya katakanlah induk semang yang lu kenal, bahasanya juga sama, dan bisa memberikan lu informasi, misalnya beli makanan yang murah di mana, kemudian cara naik angkutan umum gimana, dan seterusnya. Seperti ya pengalaman gue kemarin waktu itu, gue juga nginep di rumah orang Indonesia, nyewa lah, bukan nginep ya. Ya oke, itu aja mungkin. Dan terakhir juga soal stadion juga gue tambahin, ini gue lupa ya, ini intermezzo aja. Jadi sebagian besar ini juga stadion-stadion dipakai adalah stadion-stadion jebolan Piala Dunia. Ya rata-rata, terutama Lusail ini stadion yang luar biasa megahnya, dan mungkin seperti GBK-nya kita ya, dibuat itu seperti mangkoknya orang Arab dengan corak warna emas. Ini dipertahankan dan akan digunakan untuk final ya. Dan juga tentunya beberapa stadion lainnya, ada Al Bait yang ada di utara, dan yang nggak dipakai itu salah satunya yang gue tahu ini Stadion 974 ya. Jadi stadion yang terdiri dari kontainer yang memang sudah didismantle atau dibongkar, dan kemudian kontainer-kontainer itu diberikan atau disumbangkan, diwakafkan lah gitu ya, ke negara-negara yang membutuhkan, terutama negara-negara miskin di daerah Afrika dan sekitarnya ya. Jadi ini pengalaman buat lu kalau lu nanti memang ngumpulin rezeki, booking tiket dari sekarang, persiapan untuk nonton timnas Indonesia ya kan. Ya why not gitu ya, once in a lifetime, karena kita nggak tahu lagi kapan bisa melihat timnas Indonesia berlaga di level Piala Asia ya. Sejauh ini level tertinggi yang paling mungkin untuk kita gapai. Oke, itu dia mungkin ya penjelasan gua terkait dengan
apa namanya menjelang semifinal SEA Games Indonesia di apa namanya lawan Vietnam nanti, dan juga hasil drawing Indonesia di Piala Asia yang tadi udah gue paparkan semuanya. Mudah-mudahan memberikan insight yang berbeda dan juga memberikan lo inspirasi mungkin ya. Oke, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih udah nonton ya, salam sehat.